Ya, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kembali saya ingatkan harus berbahagia karena beruntung dengan jurus 3 hoki. Kita harus bahagia karena beruntung terlahir sebagai manusia. Kedua, kita harus bahagia karena beruntung mengenal ajaran kebenaran. Dan yang ketiga, kita harus bahagia karena masih hidup sehingga masih bisa cari pesangon pindah alam. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Sorry. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu Bapak, Saudara-saudara, beberapa minggu ini kita banyak membicarakan tentang loba, dosa, moha, membosankan, tapi jangan khawatir, seberapapun kita bosan ternyata tetap aja kita belum bisa menghilangkan sesuatu yang kita anggap membosankan ini. Jadi mari kita lihat kembali moha, yang namanya moha ini kita sudah bicara tentang kita ini goblok karena nggak bisa melihat anicca, ya, makanya menderita. Kita goblok karena tidak bisa melihat segala sesuatu itu berubah, makanya kita langsung menderita. Dan kita kembali tidak bisa melihat duka ini karena menganggap sesuatu yang menyenangkan itu kayaknya membahagiakan, padahal sebenarnya tetap aja duka. Gobloknya kita menarik ya. Yang ketiga kemarin kita goblok asubha. Kita goblok karena kita nggak bisa melihat asubha. Kita nganggap, wah indahnya. Padahal semuanya punya ciri tidak indah. Yang kemarin kita bicara tentang gobloknya kita karena nggak ngerti bahwa karena semuanya berubah sehingga menyebabkan duka. Semuanya itu ternyata tidak indah. Maka tidak ada akka yang tidak berubah gitu. Tidak ada aku yang sepanjang segala abad amin. Enggak ada. Kita terus berubah terus. Makanya waktu kemudian kita lihat bahwa kalau yang namanya aku sebagai manusia ini ternyata hanyalah nama plus rupa. Udah hafal ya nih ya. Nama ini batin, rupa ini jasmani. Kalau bahasa Inggrisnya lebih, sebentar. Kalau bahasa Inggrisnya ini mind, ini matter. Karena tubuh ini terdiri dari materi. Nah, kemarin sudah kita lihat, kita ini gara-gara si aku ini kita kuatin dengan ide aku, makanya I bahasa Inggris selalu huruf besar, maka banyak sekali upaya yang kita lakukan untuk menyenangkan yang namanya rupa. Sampai situ ingat ya. Akibatnya kalau kita lihat terjadi banyak sekali perubahan penyakit-penyakit fisik yang dulu sangat sederhana, sekarang jadi nggak keruan. Sebaliknya kalau kita lihat mind, ini penyakitnya luar biasa banyak, tidak terhingga. Kenapa? Karena aku, pemikiran tentang aku, ini sudah salah. Sampai situ kelihatannya agak, ingat ya, aku ini sebenarnya cuman bersatunya nama dan rupa, dan itu ganti terus, berubah terus. Makanya ada yang mengatakan kalau ini diukur secara fisika, maka pikiran yang gitu ya, itu sedetik itu
berpijarnya 10 pangkat 22. Jadi 1, 0-nya 22 gitu. Dang, 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 dang. Saking cepatnya. Maka kalau kita sudah melihat gitu, kita bisa ngerti bahwa gile. Selama ini ternyata aku salah konsep. Pengertianku tentang si aku ini benar-benar tertipu oleh sesuatu yang kelihatannya tidak berubah. Padahal selalu berubah. Yang namanya aku ini yang mana sampai bingung. Begitu saya gini, ini sudah berubahnya luar biasa. Yang namanya jasmani, kalau kita baca, itu katanya sel itu hidup, lahir mati, itu begitu cepatnya. Dan setiap kali, setiap waktu, setiap momen, setiap mikrodetik, itu sudah banyak mati hidupnya di dalam rupa kita. Serem ya? Selnya udah ada yang mati, ada yang lahir. Saya pernah baca bahwa kalau kita ini lihat sel yang berubah mati hidup terus itu, maka sesudah 7 tahun sebenarnya sel-sel tubuh kita ini sudah terbarui. Tapi nggak bisa ngomong aku orang yang baru karena semuanya itu proses gitu loh. Jadi gitu ya. Kalau saya bayangkan tuh teng gitu terus gitu, tapi dengan kecepatannya 10 kali 2 pangkat 22. Jadi serem melihat begitu cepatnya sampai aku ini terkesima dan salah pandangan. Goblok kita menganggap bahwa si aku itu nyata. Padahal boten. Nah sekarang kita lihat. Hari ini saya lagi mau ngeributin dengan si aku. Thank you for cleaning the glass. Si aku yang katanya I huruf besar ini ternyata banyak sekali menimbulkan penderitaan. Benar ya? Gara-gara konsep berpikir kita bahwa ini aku ini paling penting, muncul kesombongan, muncul kotoran. Sebenarnya kesombongan itu sudah kotoran ya, itu moha. Makanya moha itu sulit sekali dihilangkan. Kita bisa ngonangi, kita bisa mendeteksi. Itu sudah luar biasa. Itu sebabnya kalau kita berlatih meditasi, kita sering lihat dan senyum sendiri karena ini ada baunya kesombongannya aku sudah mulai. Kita kan sukses ya Nah ya. Ya sis. Jarang ada yang bisa melebihin kita ya. Kita kan sudah ngetop ya. Kelihatannya ini sepele, tapi enggak. Kalau kita enggak ngonang, ini berkembang luar biasa. Nah, si aku yang menyebabkan penderitaan ini. Kalau kita bisa ngerti, oh ini cuman sangkara yang, nah ini mulai nih, yeah. Ingat yang dipuji-puji, wah senyum, aku ini memang hebat. Nggak usah lama-lama, ingat yang dicaci langsung gini, aku ini celaka bener. Jadi kita kalau meditasi bisa melihat apa yang terjadi, what kind of mind am I bringing from moment to moment, seberapa toh kita ini ngerti, aku ini yang sedang, aku ini kayak apa tuh berubahnya tuh kayak apa. Luar biasa Ibu Bapak. Makanya kalau pas diem aja, gunakan itu untuk meditasi. Tidak harus kita sit, enggak harus ya. Meditasi itu media station. Jadi bagaimana kita memiliki waktu untuk membuat pikiran ini tenang. Enggak ada apa-apa, kesepian. Oh enggak, saya enggak pernah kesepian. Saya ini keramaian. Saya kalau ngomong kan selalu gitu. Karena apa? Pikirannya kalau diamati, kita jadi ngeri sendiri. Ya, yang namanya nama itu penyakitnya luar biasa. Perubahannya luar biasa. Berkembangnya luar biasa. Maka jangan heran kalau ada sekarang ini dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, kemajuan riset, muncul aneh-aneh yang bersifat
sumbernya dari aku. Ibu Bapak, hari ini kita lihat yuk psikologi Barat. Kalau yang saya terangkan ini kan psikologi Timur. Coba kita lihat psikologi Barat yang sangat banyak ngutek-ngutek tentang aku. Makanya ada ego. Yang namanya si aku ini bisa membawa pada satu penyakit mental. Ya, ini penyakit mental. Saking membingungkan, ada yang mengatakan sakit jiwa. Jiwa itu apa? Mbuh, nggak ngerti. Ya. Tapi sebenarnya ini adalah penyakit pikiran. Kembali, karena pikiran itu ada 4 ya. Kesadaran, winyana, ingatan, persepsi yang merekognisi, sanya. Lalu yang ketiga, apa yang merasa, itu wedana. Itu cuman menyenangkan, tidak menyenangkan, netral. Dan keempat adalah apa yang bereaksi. The cognizing part of the mind, the recognizing part of the mind, mengenali, the feeling part of the mind, yang merasa, the reacting part of the mind, yang bereaksi. Nah, si aku, karena yang namanya aku ini dalam pikiran ini, itu cepat sekali berubah. Maka jangan heran kalau sekarang ini banyak orang yang sakit jiwa. Kita ini belum tentu loh kalau dites enggak sakit jiwa. Saking belum ada tolak ukur yang pas gitu aja. Tapi mungkin kalau kita lihat, wah kalau kecuali kita sudah mencapai kesucian baru kita ini waras jiwa. Sebelum itu kita masih gila. Kita lihat, kita pergi ke Yunani. Mitologi ya, jadi legenda mitos gitu. Ada satu ceritanya pemburu namanya Narsisis. Ini saya dongeng. Ya si narsis gitu aja. Kita kenal ya. Kita kenal kata narsis. Ini sebenarnya asalnya dari Yunani. Jadi ceritanya ada pemburu yang zaman dulu itu kan pakai panah itu kan gagah ya. Ini orang si narsis ini sangat bangga pada ketampanannya. Ganteng, elok. Yang bisa ngalahkan cuma Adi. Jadi banyak sekali orang yang jatuh cinta, ceblok demen sama si narsis ini. Dan karena si narsis ini begitu bangga, sombong tentang ketampanannya, maka banyak orang yang sampai bunuh diri, tidak sanggup hidup tanpa si dia. Matilah dia, orang goblok bertambah banyak. Nah, si narsis ini menurut kisahnya, zaman dulu kelihatannya belum ada yang namanya mirror gitu ya. Belum ada cermin. Jadi cerminnya zaman dulu apa? Air. Dia sering sekali menatap dirinya. Alangkah gantengnya aku. Seperti kata tadi ya, yang bisa lebih ganteng cuma Pak Adi toh. Ini yang namanya narsis kayak gitu. Sehingga bersama waktu penyakit jiwanya, kalau ini saya ngomong dari segi dhamma ya, penyakit jiwanya makin lama makin dia memegang erat-erat pada image, pada bayangan. Luar biasa. Aku sungguh tampan, elok rupawan. Kemudian ini menjadi tokoh untuk menamakan satu sakit jiwa. Jatuh cinta pada diri sendiri. Ini aku. Cocok banget dengan si aku. Atau cocok banget dengan ego. I huruf besar. Kita sebut narsis. Coba kita lihat. Sekarang ini dengan situasi kehidupan yang begini laju,
begini cepat, begini maju, begitu teknologi virtual. Virtual itu kan sudah kayak air, alangkah tampannya aku. Jadi jangan heran kalau aku ini mendapat tempat, mendapat kondisi di masa sekarang ini untuk boom gitu. Dengan cara apa? Teknologi, dengan cara apa? Aplikasi. Benar? Betul enggak? Apa aplikasi yang mengboomkan IG? Apa? TikTok. TikTok. Apa lagi? Apa? YouTube. YouTube. Gini ya. Apa lagi? Dah tiga ini aja udah bikin bingung ya. Ada orang yang kalau saya amati, bukan ada orang ya, mungkin kebanyakan orang. Ayo pergi. Nomor satu yang disaut apanya? HP. Nomor satu ini sudah yang tahu, jangan ketahuan ini. Kiki ini saut. Bukan anaknya, HP-nya. Kenapa? Di situ akunya ada. Serem ya? Kalau kita lihat dari Dhamma, yang namanya aku, ini yang menyebabkan penderitaan. Wong nggak ada, dianggap ada, dibesarkan kok. Gimana kita ini bisa melihat realita? Nggak bisa. Kita cuma melihat bayangan. Maka mengagetkan, waktu kita ini, pikiran kita melihat satu hal, kita baru persepsinya main, ini sebenarnya sudah berubah. Maka sulit bagi kita untuk melihat kenyataan. Mudah maksud saya. Kenyataan dilihat, tapi sebenarnya waktu kita lihat ini sudah ganti. Seperti kita lihat sinar bintang itu sudah berapa tahun cahaya dulu. Kayak gitu itu. Jadi sebenarnya kita ini sulit melihat kenyataan. Tapi kita coba kita lihat. Persepsi bekerja dari segi aku, persepsi bekerja dari segi kamu, ini match-nya ada di mana? Ada di mana? Di bayangan toh, image toh. Betul enggak? I love you. Apa iya I love you? I love the image of you in my mind. Sebenarnya kan gitu, karena pada waktu saya ngomong I love you ini, you-nya udah berubah, I-nya juga udah berubah. Benar enggak? I will love you longer than forever. Kok ngejak cerai? Kita sudah lihat ini sudah berubah terus gitu. Dari segi aku, akunya yang berubah. Dari segi kamu, kamunya yang berubah. Maka kalau kita lihat IG, TikTok, YouTube, apa yang kita lihat sudah nggak real. Itu sama dengan kalau saya ini jadi juara, gitu. Lari cepat, sprint. Lani Anggawati. Ya, maksudnya paling belakang gitu ya. Itu begitu saya nerima piala, itu saya sudah bukan juara loh. Begitu saya turun, saya sudah jadi apa? Mantan juara. Tapi enggak, karena adanya aplikasi ini, seakan-akan itu di freeze gitu. Jadi masa kini, gitu loh, aku jadi juara untuk piala. Ini sudah enggak ada, itu sudah masa lalu, udah lenyap. Tapi karena sesuatu yang namanya teknologi, maka seakan-akan kita berhadapan dengan realita. Gimana kita tidak menderita, kondisinya sudah ganti kok. Kok masih bisa disombongkan? Tapi yang namanya tadi, narsis. Aku harus sepanjang segala abad, amin, harus terus. Dan ini harus dijunjung terus. Terus dibikin supaya orang tuh merasa, wow. Benar gak? Sepele aja deh. Kalau kita mau keluar rumah, kita mau jadi MC, apa yang diributkan? Pakaian. Ini aku jerawatku kelihatan enggak? Jerawatku kelihatan enggak? Kenapa? Aku ingin kelihatan subah, indah. Padahal
Kalau nggak mandi, ya bau. Betul nggak? Tapi ini harus tampok. Harus dikasih semen supaya bagus. Berapa banyak penderitaan yang disebabkan karena disuntik macam-macam sehingga akhirnya tidak karuan. Kita sudah lihat waktu subah asubah. Tapi segitu loh. Sebenarnya itu semua jadi aku. Maka kalau kita merenungkan tentang gobloknya, kita mempertahankan aku ini. Itu penderitaannya setengah mati, Ibu Bapak Saudara. Setengah mati untuk membuat aku ini tetap berada jauh di sana. Sulit. Tapi kita gimana caranya? Makanya jangan heran kalau sekarang banyak orang sakit jiwa. Kalau kita telusuri, mungkin sebagian besar penyebabnya adalah si narsis ini. Nah, coba kita lihat. Kalau sudah ngerti bahwa yang namanya aku ini membawa penderitaan, mengapa banyak orang yang tidak mau mulai mikir, Mbok ayo keluar dari penderitaan. Mbok ayo keluar dari tuing, itu dipuja, dicerca, dipuji, dicaci. Siapa tuh yang nggak pernah kayak gitu ngalamin? Pasti, tapi aku nggak mau itu. Karena loba saya melobai yang puji-puja-puji, dosa saya, kebencian saya, ngemohin, dicaci dan dicela, maka kembali sakit jiwa. Ada satu kata dalam doa parita yang saya senang. Gemar mengembangkan batin. Bagus ya? Gemar mengembangkan batin. Kalau kita si narsis ini kita pelihara, yang berkembang bukan batinnya, tapi yang berkembang adalah penderitaannya. Sebabnya apa? Sebabnya pikiran kita ini kalau kita anggap sebagai satu kerajaan yang luas. Kerajaan ini punya satu tahta, ya. Kursi ini pura-puranya kursi, ya. Tahta ini di dalam pikiran itu hanya ada satu. Siapa yang jadi bosnya itu ada satu. Gak ada wakilnya. Kalau presiden ada vice president. Kalau ini dalam pikiran kita, tahtanya itu cuma ada satu. Nah, siapa yang terbiasa bertahta, siapa yang biasanya bertahta, itu gampang sekali dilengserkan oleh lawannya. Padahal sudah biasanya bertahta. Seperti contoh yang jelas. Kalau saya pergi ke ruangan yang gelap, ada kegelapan di situ. Yang bertahta adalah kegelapan. Bagaimana caranya saya melengserkan kegelapan? Dengan satu klik lampu, kegelapan pergi. Pikiran sekarang yang bertahta di situ terang. Bisa mudeng itu? Bisa ngerti ya? Jadi pikiran tuh hanya bisa satu raja gitu loh. Makanya gemar mengembangkan batin. Kenapa? Karena kalau batin kita ini diopeni, dirawat, dipelihara, dikembangkan yang baik-baik, maka yang bertahta ini adalah kebahagiaan. Tapi kalau kita enggak hati-hati mengembangkan pikiran kita yang baik-baik, yang kita kembangkan derita. Nah, salah satu dari mengembangkan derita yang paling sukses adalah bikin narsis aku. Serem ya. Jadi ingat, hanya satu raja dalam pikiran. Bosnya harus satu. Jadi kalau kita mengatakan aku males, jangan pikir aku bisa semangat. Karena yang bertata adalah males. Nah terus gimana? Ya undang
undang semangat. Sehingga terpaksa malasnya pergi. Caranya gimana? Fisik aja. Bangun pemudi-pemuda. Gimana mau malas? Itu semangat yang bertata. Bangun pemudi-pemuda. Bandingkan dengan patah hatiku jadinya. Yang bertata di sini apa? Ngelemprek. Terus gobloknya kita gini. Kalau dia ngomongin, kamu tuh ya patah hati ya patah hati. Tapi mbok ya senyum kek. Ini kan mengganti raja ini, raja patah hati, diganti dengan raja kebahagiaan, senyum. Tapi kita ngomong apa? Wong edan. Wong lagi patah hati akan senyum. Ngerti? Itu kita gobloknya double. Bisa ngerti enggak? Lagi males, yang bertata sini kemalasan. Boya gendam ceket-ceket. Lagi ngelaras akan ceket-ceket. Ya sudah, kemalasan tetap bertahta. Tapi coba kita guyur dengan air es, kujek. Tiba-tiba apa? Kemalasan turun tahta, geregahnya naik jadi raja. Sudah kita ini kena corona, penghasilan menurun, kondisi pikiran penderitaan besar, bertahta. Terus gimana? Ngamuk-ngamuk, apa kehidupan kayak gini? Gimana bisa mikir untuk bagaimana memperbaiki nasib? Yuk, gimana caranya ya? Yuk, pengeluaran dikurangi dulu deh, nomor 1. Bisa mikir kenapa? Karena kebijaksanaan yang bertahta. Jadi kalau kita ngerti pikiran kita ini kursinya cuma 1, ayo kita lantik yang baik-baik. Jangan si narsis. Jadi begitu aku kita sudah tahu nih, si aku nih bertata. Lengserkan, kembalikan yang baik-baik ke sini. Coba kita lihat, narsis itu sebenarnya cara gobloknya itu akunya yang paling besar. Sehingga apa? Tidak mungkin dia punya energi untuk mikir orang lain. Benar tidak? Oh, nomor 1 aku. Dikasih berapapun semuanya untuk aku. Mana bisa mau berbagi? Aku. Makanya yang mengatakan kalau sudah seperti itu, orang narsis ini adalah orang yang selalu merasa kekurangan. Aku ini kurang ini, kurang itu, kurang itu. Makanya nggak bisa berbagi. Karena dia merasa aku ini kurang. Sementara orang yang mengembangkan kebaikan, mengembangkan kepedulian, mengembangkan welas asih. Itu ceritanya lain. Yuk dimakan bareng-bareng. Site eding. Sekarang kata site eding itu enggak ada. Sedikit eding. Eding itu apa ya bahasa Jawa itu usul aja. Site eding. Jadi kita sedikit-sedikit ya. Enggak ada sekarang. PKB. Ambil semuanya. Kenapa? Narsis. Yang main adalah aku. Kembali ya. Kalau kita sudah masuk ke dalam narsis, jangan heran kita tertutup. Tadi loh. Hoki nomor 3 tadi loh. Kita beruntung masih hidup. Sehingga bisa mengambil, mencari gimana caranya berkarma baik, ria. Biar apa? Jasa kebajikannya. Waktu, nama dan rupa itu terurai jadi kita mati, kita bawa pesangon pindah alam menuju kehidupan yang bahagia. Makanya kita terlahir ya kebetulan utuh. Kemarin saya lihat film tentang orang yang punya anak 4, yang 2 autis. Supaya anaknya tidak tantrum-tantrum, dicarilah anjing untuk mereka nanti kalau pas tidak karuan itu bisa sama anjingnya, bisa ngomong-ngomong sama anjingnya. Karena dia tidak bisa kontak sama orang lain. Sama anjing dia bisa. Nah kok anjingnya juga menderita, tidak tertolong, mati. Kan sial banget gitu ya. Saya pikir kehidupan macam apa ya yang membawa dia dalam kehidupan kayak gini.
punya anak autis 1 aja menurut saya sudah beratnya setengah mati, ini 2. Narsis ini Ibu Bapak, hati-hati. Ini membawa pesangon yang kayak bom, meledak sewaktu-waktu dalam bentuk kesialan lah, bencana lah, malapetaka lah, mara bahaya, itu bum 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 terus. Maka gemar mengembangkan batin itu harus benar-benar kita hafalkan. Supaya apa? Kita tidak masuk ke dalam penderitaan. Hati-hati dengan segala macam aplikasi yang membuat narsis kita makin subur. Karena ini cuman 1, maka yang namanya empati ya kan jadinya kan ego. Ini kan ego center. Pokoknya nomor 1 tuh aku. Semua hal yang baik itu harus untuk aku. Jadi jangan heran kalau orang narsis itu ciri khasnya pasti tidak punya. Gimana dia habis, energinya habis untuk mengembangkan. Ibaratnya pelendungan itu ya, apa balon ya. Dia tiup terus. Tiup terus. Yang ditiup tuh balonnya dia sendiri. Udaranya untuk orang lain. Enggak, aku yang paling penting. Maka habislah kesempatan bagi dia untuk nandur kebencian, menanam kebaikan. Habis. Energinya yang bertahta di pikirannya dia cuman aku. Jangan heran kalau dia sangat amat menderita. Kalau kadang-kadang saya pikir orang gini pindah alam mau pindah alam kemana ya? Banyak orang yang menganggap mati ya wis selesai. Jadi aku sekarang mau masih hidup, mau apa? Harus kelakon. Mau mati sudah. Akibatnya apa? Mengumbar nafsu, mengejar nafsu, pokoknya yang hura-hura, foya-foya, wow, wah, hebat, ye tepuk tangan, wah segala macam. Lain banget dengan kalau kita mikir, waduh, kalau aku hidup sebegini, aku lahir sudah dalam kondisi yang baik, aku nggak nanam terus, kan jadi tekor. Besok aku pindah alam, mau pindah kemana? Itu pola pikirnya udah lain. Maka orang-orang narsis ini adalah orang yang biasanya nggak ngerti bahwa kehidupan itu berlanjut. Gara-gara saya merenungkan tuh minggu ini ngomong tentang narsis, saya teringat, iya ya, bukuku yang tentang kehidupan ulang, reinkarnasi, ada di mana? Mulai dicari. Dan di situ terlihat banyak sekali riset-riset ilmiah yang membuktikan bahwa kita ini pindah alam. Bukan cuma rampung di sini. Kita pindah alam itu bawa pesangon. Dan yang menarik adalah kebanyakan masih dalam bahasa Inggris. Yang bahasa Indonesia diterjemahkannya belum banyak. Kenapa? Karena kalau diterjemahkan, sopo sing bayari penerjemahnya. Kalau diterbitkan, siapa yang bayari penerbitan? Jadi bisa ngerti ya bahwa kehidupan sekarang ini sebenarnya sudah kacau balau karena sebagian besar hubungannya dengan duit. Aku harus yang paling kaya. Orang lain mau kere, ben. Pokoknya aku sugih, aku kaya. Maka kita lihat, kalau yang namanya si aku ini ternyata adalah moha, bagaimana kita mau bahagia kalau kita mengandalkan pada si aku ini. Mari kita pergi ke psikologi barat. Menurut psikologi barat, yang namanya narsis itu ada 4 tipe.
Menarik ya. Tadi, itu gambarnya bagus ya. Itu Tigarah sama Endang. Itu ceritanya. Jadi itu pemburu di zaman Yunani. Tidak ada mirror, kaca pengilon, tapi ada air. Jadi dia sering melihat, menatap ketampanannya diri. Mungkin sudah dia mati kalau seandainya orang, dia pindah jadi orang yang buruk rupa. Karena dia menghina sekali orang-orang yang buruk rupa. Nah, psikologi Barat untuk narsisisme ini, bahasa Indonesia biasanya kita ngomong narsis gitu ya. Itu ada 4. Mari kita lihat. Yang pertama, itu narsis yang classical grandiose. Jadi grandiose itu sok gitu, sombong. Caranya jalan, caranya ini sudah gitu. Klasik. Secara umum dulu ngertinya cuma ini doang. Jadi orang yang narsis, tapi secara umum ciri-cirinya apa? Coba kita lihat. Next. Jelas ya, narsis itu mesti aku, egois. Karena egois, maka berarti dia tidak punya empati. Gimana dia mau cari jasa kebajikan coba? Matilah udah. Next. Kesombongannya ini dipelihara loh nih. Biar goblok asal sombong. Pokoknya sombong itu penting. Ya jangan sampai. Padahal goblok, ya biarin tapi sombong gitu ya. Memang goblok itu memang repot. Nah dalam kesombongannya ini, karena dia, aku, mana bisa dia mau mendengar. Tidak akan dia mudah dinasihati. Celaka apa enggak? Udah dari situ aja udah celaka. Tidak mudah dinasihati. Next. Nah ini celakanya. Orang narsis. Itu dalamnya itu kosong melompong, jadi di mana-mana aku, di manakah aku, siapakah aku, gitu tuh. Carinya apa? Help. Harus diperhatiin. Wah, kalau diperhatiin ada isinya. Ada isinya dia. Mulai hidup. Apa enggak celaka tuh orang kayak gitu tuh? Dia dimanapun juga hidup, dia maunya diperhatiin. Pesta. Semua perhatian padamu. Hidup karena perhatiannya. Kalau tiba-tiba ada yang lebih hebat, semua tepuk tangan mereda, pindah ke yang lain, habislah dia. Kembali pada aku. Aku. Help tadi loh. Menjijikan apa enggak kalau enggak pikir? Ya kalau dia ini dapat panggung. Nah kalau enggak nih, akunya mau ditaruh di mana? Tapi orang yang pinter itu untuk urusan gini nih, panggung segala macam bisa dibalik loh. Saya kasih contoh. Saya ini ngomong terus setiap minggu sejak bulan Mei. Coba ya bayangkan penderitaan saya aku ini, ya toh? Saya bujukin nih si Adi, si Endang itu. Mbok ya kamu tuh kadang-kadang tampil kan ya bagus. Terus ngerti apa yang dikatakan? Dia ngomongnya gini. Biarkan ini panggungnya Cik Lani. Mumpung belum mati. Supaya dapat banyak jasa kebajikan. Kurang ajar lah tuh. Itu orang pinter bisa gitu. Jadi dipikir saya ini butuh perhatian. Kurang ajar. Tapi ini kita bicara tentang apa namanya narsis ya. Kalau kita sudah mulai hidupku tiada arti tanpa perhatian, hati-hati. Kita sudah sakit jiwa. Kita sudah menderita. Kita bisa lihat kok. Kita masuk ruangan aja. Cik Lani. Berbunga-bunga. Bener gak? Saya masuk. Ya Cik Lani. Langsung saya keluar lagi. Akurat ditampa. Stres. Tidak berarti. Hidupku untuk apa?
Gombalamo, ngerti maksudnya? Banyak enggak seperti itu? Banyak. Diundang, enggak usah. Kenapa? Enggak ada yang perhatiin. Diundang, wah bingung kenapa? Pakainya yang nomor 1 supaya diperhatiin. Kan gila semua tuh. Ini sudah sakit jiwa. Next. Saya nggak punya aplikasi ini sih. Tapi kayaknya ada aplikasi yang kalau di share gitu, terus nanti ada yang like gitu. Nge-like. Oh itu Instagram. Itu kalau dijebret terus ada like gitu. Nanti kalau like-nya banyak berarti apa? Terkenal. Benar ya? Divalidasi. Kalau enggak banyak, ngelemprek karena enggak laku. Jadi semuanya tuh jual. Yang dijual apa? Aku. Serem apa enggak? Enggak merasa itu. Kita enggak merasa loh. Bahwa kita sebenarnya menuju jurang cerita. Next. Suka pamer harta. Karena apa tadi saya katakan orang-orang yang narsis itu sebenarnya dalamnya kosong. Yang dia punya adalah apa? You are what you wear. Kamu adalah apa yang kamu pakai. Betul? You are what you have. Apa yang kamu punya. Itu yang pamer. Makanya kalau ada yang lebih kaya, lebih indah, dia hancur lah. Hancur orang narsis itu kalau sudah ada pamer. Kalau dia yang paling, wah senang. Oleh begitu aja yang melebihi, habis. Padahal sifatnya kehidupan itu anicca. Gimana mau bertahan? Next. Ini yang selalu lucu. Kalau pakai itu senangnya yang bermerek. Gitu? Dan itu diusahakan supaya orang lain tahu loh. Gitu? Kalau kacamatanya baru ya tiba-tiba. Aku lihatannya kok kurang jelas ya. Kalau dia pakai anting baru dia pakaiannya baru. Kok kecoanya udah enak ya. Jamnya baru. Ini jam biru lagi kok udah mulai. Ini jam biru aku udah mati kita. Jam biru. Bener nggak? Kalau kita ketawa-ketawa tuh ngetawain diri sendiri apa ngetawain saya nggak ngerti. Adi ngomongnya kalau pakai underwear itu kurang ajarnya dia. Idenya adalah narsis ini amat sangat jelas di dunia entertainment. Serem ya? Di dunia hiburan orang-orang narsis ini mendapat tempat untuk bertumbuh kembang. Celakanya dunia hiburan itu penuh gelimang harta. Betul? Gajinya berapa orang hiburan? Oh. Berapa? Kerjaan apa? Guru. Kamu kerja setahun, itu buat aku 5 menit dapat. Bener nggak? Dalam kehidupan saya pernah ada orang ngomong, Lan, kamu ini penghasilannya berapa tuh? 1 tahun kamu bisa nyimpen berapa tuh? Katanya kan gaji pemasukan nyata itu adalah berapa uang yang tertinggal di akhir bulan. Itu baru gaji nyata saya. Saya diketawain. Cuman segitu kamu jadi guru, ngajar di mana-mana, kamu ngajar orang-orang kaya, gajimu berapa? Dalam dunia bisnis itu gaji segitu tuh 5 menit dapat pakai telepon doang. Ya. Beli. Ya, jual dan dapat berapa juta. Minyak. Ya, 100 drum misalnya. Ya, harganya ya. Nanti bilang, oh butuh berapa? 100. Oh saya punya. Berapa harganya? Jebret. Dalam waktu singkat tanpa apa? Puluhan juta dapat. Guru. Kasihan deh lu. Tapi jangan lupa, orang-orang yang berada di gelimangan duit kayak gitu, itu potensi sakit jiwa banyak banget.
Sampai ada seseorang yang kaya setengah mati, suatu titik dia ngomong, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang sebenarnya berhak dapat penghasilan segitu besar. Kenapa? Karena begitu banyak orang lain yang mungkin hidupnya mengais sampah. Coba lihat pemain sepak bola. Kontrak berapa juta itu? Hah? Miliar. Triliun, nak. Desa banget loh. Padahal harus bangga. Miliar. Itu ribu miliar. Itu sampai dihitung satu pekan. Itu berapa miliar? Satu pekan. Ngabisin caranya gimana coba? Akibatnya apa? Aneh-aneh. Punya jet pribadi. Orang goblok memang repot ya. Karena dia pikir kalau pakai jet pribadi, itu apalagi kalau dia yang nyopir gitu, itu dia sampai di tujuan nomor 1. Penumpangnya nomor 2, 3, 4. Naik bisnis. Apa namanya? Pesawat bisnis. Apa namanya? Executive. Apa? First class. Saya mau naik first class. Anunya besar. Apa? Tempat duduknya besar. Bisa tiung, bisa tidur. Padahal orangnya kurusin. Ngopo. Kenapa dia mau gitu? Sehat, enggak usah pakai tidur-tidur. Kenapa? Tapi kan saya keluar duluan. Betul enggak? VIP dipersilahkan turun terlebih dahulu. Terus pramugarinya nutup jeret gitu. Karena mereka berpenyakit sehingga jangan sampai menular. Saya kalau guyon saya kadang-kadang nakal saya itu. Harus jangan sampai. Tapi kalau saya yang jadi VIP dipersilahkan keluar. Wah saya bangga banget lihat belakang. Bye. Untuk pamer. Bener enggak? Loh, ketawa-ketawa ini kelihatan bayangkan kalau besok jadi VIP ya. Kosong nak, kosong. Tapi kita narsis aku. Saya selalu ngomong, gimana ya caranya sampai mati aku nggak keleleran. Nggak sampai mengais sampah. Gimana caranya sampai mati aku tidak sampai hidup di bawah jembatan. Tapi bukan berarti gimana caranya aku berkelimpahan. Saya nggak pernah mikir kayak gitu. Kenapa? Dukanya tetap ada. Dan yang serem duka di dalam pikiran, kotornya pikiran loh. Gara-gara aku diperlakukan. Benar nggak? Kecanduan enggak? Aku diperlakukan first class. Kecanduan nak, kecanduan. Padahal anicca pasti terjadi waktu itu berlalu. Jangan heran, pikiran runtuh jatuh. Masuk ke dalam penderitaan luar biasa. Ini jadi sakit jiwa. Secara klasik dari dulu, grandios yang mengatakan wow, wah, saya menikmati berada dalam satu situasi yang aneh-aneh gitu ya. Saya pernah berada di Istana Negara. Karena saya mewakili sekolah SLB. Di mana saya menjadi lulusannya gitu ya. Bawa ke istana. Wah, saya heran sekali. Tapi ya konyol saya selalu ada. Jadi waktu itu harus pakai pakaian formal gitu. Saya tuh nggak punya kan gitu ya. Padahal kalau dari Indonesia tuh diharapkan pakai kebaya. Bisa bayangin saya pakai kebaya. Ambulans karena dengkul saya melengsek. Untungnya saya bawa baju terusan batik. Jadi saya ngegrupnya sama orang Filipino. Karena saya kalau di bagian Indonesia, saya
tidak payu, nggak laku. Jadi saya ngegrupnya sama orang Filipino. Bagaimana orang luar negeri diperlakukan lain sama orang dalam negeri. Ketemu dengan para menteri, ibu menteri. Ada acara dansa. Loh, janganlah heran loh, saya pernah dansa sama ambasador loh. Dhuwur banget. Let's have this dance, huh? I cannot dance. Doesn't matter. Wong edan ya wis wae dansa. Ngerti ya? Itu rasanya orang-orang yang di situ itu khususnya yang bukan luar negeri, yang dalam negeri justru. Karena berada di istana negara kan hebat. Ketemu sama Presiden Soeharto, Putin, apa enggak peng-pengan. Yang namanya istri menteri. Wartawan, saya belum difoto dengan Ibu Jenderal Nasution. Saya domblong. Kira edan. Tapi waktu itu ya enggak berani ngomong gitu tuh ya. Wah, kan gitu ya. Foto dengan presiden. Wah, fotonya saya pasang loh. Lani Anggawati punya foto sama Pak Harto, Putin, Anica, cepet-cepet turunin. Terjadi enggak? Terjadi. Karena hidup ini sifatnya anicca. Maka konyol bagi kita kalau menganggap bahwa semua kondisi itu tetap sama. Jangan tadi tuh, tadi. Jangan pamer tuh what you wear, what you have. Pamerlah sesuatu yang ada di dalam. Pamer itu aja juga salah, ngerti enggak? Jadi mau pamer yang di dalam, ya tetap salah. Jadi gimana? Kembangkanlah batin dan gemarlah, senenglah. Karena sekarang nih yang banyak kan gemarlah, hura-hura. Gemarlah menunjukkan aku, gemarlah pamer. Gimana mau bahaya? Bahagia. Tadi dia diam aja. Gemarlah mengembangkan batin. Taruhlah di singgasana. Itu batin yang berkembang. Jangan ditaruh di singgasana. Aku yang berkembang. Karena pasti di titik itu juga hancurlah kemanusiaan kita. Serem ya? Maka jangan wow dengan orang-orang yang narsis. Kenapa? Karena di dalamnya mereka kosong. Perhatikanlah aku. Lihatlah aku, tengoklah aku, dengarlah aku. Aku udah kerjaan dewe, repot ngurusin kowe. Bener nggak? Orang yang narsis itu carinya kayak gitu. Dunia iklan nangkap, dunia bisnis nangkap, keinginan untuk wow. Mana ada orang jualan apa pakai saya, enggak pakai, enggak laku. Bulan ini apa iklan untuk lipstick. Saya pernah jadi pewawancara untuk urusan Mas Klaten Mbak Mas dan Mbak pemilihan itu loh. Kok ya orang panitianya ya goblok ya, menghubungi saya, suruh ngetes bahasa Inggrisnya gitu loh. Dipikir aku ngapa? Kan jadi Mbak Klaten. Itu ada orang-orang yang dari mana gitu. Itu lucunya gitu. Aktingnya kan kan mesti cantik jelas tuh. Ada orang-orang yang sebenarnya enggak dunianya bukan itu. Jadi ngomongnya gini nih. Yes. Ibaratnya, what is your name? Yes. Itu sampai gini.
Karena apa? Enggak biasa lipstikan, nanti enggak telat. Kamu semuanya ketawa ya, tapi saya pernah alami. Jadi kayak gitu loh, orang tuh kegilaan untuk tampil tuh bisa sampai konyol-konyolnya kayak gitu. Itu yang baru nomor 1 loh. Narsis. Ya apa? Kayak ngopo, saya kadang-kadang bingung. Apa ini? Apa? Nah, apa bahasanya? Tanangi. Sarangi. Sarangan. Kalau saya ngomong. Kita lihat segitu perkembangan, segitu pengembangan, segitu penderitaan. Nomor 1. Kedua, narsis yang sudah meningkat. Ini baru yang klasik. Begitu satu kotoran itu bertahta, kembali ya tadi ya. Kalau yang bertahta itu kotoran, ini moha di sini, maka ini bisa membesar seperti balon aja. Dan itu bukan cuma gitu, kadang-kadang itu seperti helium. Jadi tiba-tiba ngembang sendiri, nggak usah diapa-apainnya, mengembang sendiri. Menjadi yang sifatnya bukan cuman wah, sok ini loh aku, tapi bisa loba dosa, cepat-cepat nangkep sehingga yang namanya, next please, yang namanya narsis tadi menjadi narsis yang malignant. Itu seperti kanker, ada 2 ya, malignant dan benign. Yang ini jinak, yang ini ganas. Ini narsis yang ganas. Namanya juga narsis, tentu saja tadi yang lain-lain punya. Next please. Ya. Plus jahat. Contohnya gimana? Orang-orang yang menjadi, misalnya aja, maling, pembobol, perampok, bisa enggak juga narsis? Tapi enggak punya duit, akibatnya gimana? Jadi kriminal. Akarnya dari mana? Dari ini. Aku harus bisa hebat. Apalagi kalau sudah kena sama dunia pamer, dunia kompetisi, dunia jor-joran, aku harus berada dalam lingkungan elit. Saya sering kali domblong-domblong gitu ya, kalau orang goblok sudah goblok, diceritain kayak gitu lebih goblok lagi. Aku tuh soalnya sekarang repot arisan. Arisan. Di kalangan kayak apa? Enggak banyak sih, 1 bulan 100 juta. Cepet ya. Gue kecil. Gimana aku nggak jadi kriminal kalau kayak gitu? Ngerti maksud saya? Saya untuk masuk di dunia itu, saya harus punya duit setengah mati. Akibatnya apa? Jual narkoba yang paling gampang. Terjadi enggak? Untuk next please. Dan karena dia ini ngejarnya sudah jadi ngejar moha, ngejar penderitaan, dia gemar berbuat buruk. Ngerti enggak ya? Gemar, sudah terampil, fasih. Maka gimana dia mau mencari karma baik? Nggak bisa, karena karma baik itu menuju pada kebahagiaan. Dia maunya menuju ke penderitaan. Maka dia erat berguling-guling dalam karma buruk ria. Serem itu. Makanya kalau udah lihat gitu tuh, bintang film. Itu kapan saya nonton pengakuan seorang bintang film. Dia ngomong, aku sebenarnya enggak pernah punya duit. Karena habis untuk wahnya ini. Akhirnya apa? I was invited. Aku diundang oleh rumah sakit jiwa.
Dia masuk rumah sakit jiwa. Nggak kuat dengan gaya hidupnya, nggak kuat dengan pikirannya yang tegangnya setengah mati, kan harus mempertahankan citra, harus mempertahankan kelas, mempertahankan image, pamer, harus kumpulnya dengan kaum selebriti, padahal itu selebritas belum tentu punya duit. Karma buruk ria. Jadi jahat. Next. Contoh yang sepele. Kalau dia punya kerja, ini levelnya mungkin tidak begitu tinggi banget ya. Dia bisa mencuri di tempat kerja. Kalau dia bendahara, ya dia korupsi lah. Kenapa? Besok ada kondangan. Dan saya harus tampil naik mobilnya, harus mobilnya Mercy. Kalau Mercy itu turunnya itu udah lain. Bawanya kunci udah lain. Gila nggak? Akibatnya apa? Banyak korupsi. Tiba-tiba terjadi kerugian besar-besaran. Dari mana? Jadi curi lah. Next. Next please. Kalau dia sampai join, ya dia nipu lah. Next please. Kalau bohong, fasih lah. Sekarang kalau kita lihat apa? Kami membantu. Anda butuh uang cash. Caranya mudah. Dalam waktu berapa hari tambah. Saya punya teman tuh 4 juta utangnya. Dalam waktu berapa hari udah tambah 150.000. Lewat tidur udah tambah lagi. Serem itu. Jadi kebohongan itu fasih. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Lah itu celakanya. Serem ya. Next. Nah ini ada yang mengatakan bahwa narsis meskipun malignant, meskipun ganas, tapi sebenarnya masih ada rasa bersalahnya gitu. Kalau psikopat kan sudah enggak. Psikopat itu sudah merasa enggak salah. Bener, aku ini pinter. Tapi kalau yang narsis, malignant masih punya rasa bersalah. Next please. Yang ketiga. Ini menarik ini. Saya paling suka yang ketiga ini. Kenapa? Karena ini jenisnya narsis, tapi nggak terang-terangan gitu, tersembunyi, makanya istilahnya covert narcissism. Jadi sebenarnya dia mau unjuk gini, tapi dia masih agak malu-malu gitu. Next please. Jadi kalau dia ini mau wah ini, tapi kan nggak bisa, dia memang nggak bisa wah. Jadi gimana? Sakjane aku yang tapi yang disalahkan tuh orang lain, pihak lain, dunia, kehidupan. Next please. Yang salah tuh bukan dia. Sebenarnya aku nih hebat banget loh. Tapi aku nih lahir di waktu yang salah. Aku nih bekerja di tempat yang salah. Sebenarnya dalam itu sebenarnya apa? Aku hebat. Jadi jangan salah. Ini menarik makanya. Sebenarnya ini narsis. Tapi dia pinter menyembunyikan karena tidak ada yang diunggulkan. Lain ya tadi kalau pamer. Tadi kan jelas ada yang diginikan. Kalau ini kan enggak. Dia sebenarnya mau pamer tapi enggak ada yang dipamerin. Akibatnya apa? Covert. Next please. Karena dia merasa sebenarnya dia hebat banget, sok dan sebagainya, maka dia jadi oversensitif. Dikit-dikit langsung ambruk. Aku dihina, aku tidak dianggap, aku tidak diperhatikan. Kalau dikritik lah, kok kan itu yang salah sih, jadi nggak ada. His fault, her fault, their fault, not my fault. Salahnya semua orang, bukan salahku. Next please. Di baliknya aku gini sebenarnya arogan. Ngerti ya? Jelas ya? Ada enggak orang-orang seperti itu? Coba dicari. Banyak. Next please.
Yang menarik, orang yang berada dalam covert narcissist ini sebenarnya bisa ngerti kekalahan, tapi dia nggak mau ngakuin, jadi semakin kompleks, semakin ruwet pikirannya. Antara kalau sombong-sombong bener, biar goblok, asal sombong. Itu tidak kompleks itu. Tapi kalau ya memang aku sebenarnya jelek, tapi kan aku harusnya, nah itu kompleks ya. Ini lebih kompleks, makanya covert ini bagi saya paling menarik. Next please. Di dunia medis, orang-orang yang menderita sakit jiwa covert narcissism ini seringkali disalahartikan, dianggap depresi. Padahal dia bukan depresi, jadi diberi obat antidepresan. Salah. Makanya tidak membantu. Karena ini bukan sakit fisik, tapi sakit jiwa. Dia tidak butuh antidepresan, tapi butuh dhamma. Next. Orang-orang kayak gini nih bisa-bisa dia ngancam bunuh diri dan sebagainya. Ngerti? Karena sebenarnya dia agresif, banyak tersembunyinya banyak, jadi siap meledak. Ini guru-guru hati-hati kalau punya murid yang kayak gini, yang dibenain ini nama rupa, ya, bahwa itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Tapi kalau dia berada dalam keadaan yang tidak sesuai, memang repot. Makanya hidup di tempat yang sesuai, itulah berkah utama. Yang keempat adalah komunal narcissism. Ini sangat banyak kita jumpai dan sebenarnya menggelikan. Next please. Jadi orangnya ini hidupnya itu di dalam komunitas. Dia kalau dalam lingkungan yang kelompok gitu, dia hidup banget. Karena narsisnya bisa tumbuh dengan indah. Dia sebenarnya narsis, tapi dia melakukannya begitu indah sampai seakan-akan dia itu baik. Bisa bayangin, orangnya itu baik. Padahal sebenarnya dia mau pamer, tapi di pakaiannya itu indah gitu. Untuk kebaikan. Misalnya saja next. Di dalam kebaikannya tanda petik yang narsis itu, dia sebenarnya ada kebutuhan untuk dikenali. Gimana ya kalau nggak ada saya tuh kok rasanya ya saya sampai sungkan gitu. Wah, tapi sebenarnya mau pamer. Di mana-mana dia harus ya kembali pusat perhatian dan sebagainya. Next. Maka jangan heran kalau ada satu proyek saya mau kasih tapi harus pakai nama saya. Betul ya? Rumah sakit Lani Anggawati. Harus tuh sekolahan Lani Anggawati. Lain kalau saya sudah mati terus itu dijadikan Lani Anggawati, itu ceritanya lain, berarti ya. Tapi ini masih hidup loh. Pembukaan patung Lani Anggawati. Loh, kok patung anjing? Next please. Pamer di area miskin. Ini agak sadis ya. Jadi di area miskin dia bagi sembako. Terus dia, wah, anak yang letak banget ya. Ya wartawan, masuk koran. Senang dia. Kelihatannya baik. Tapi semuanya untuk narsis. Next please. Di balik itu kembali, orang narsis itu tidak punya empati. Next please. Tidak masuk koran, hancur. Kenapa? Yang dia butuhkan. Harus validasi. Hebat ya. Saya ini siapa? Malah lupa. Next please. Dia suka berjuang dalam social work, tapi kembali tidak untuk kebaikan murni.
dia bekerja di dunia sosial untuk aku. Serem ya? Maka kalau tadi saya ngomongin kursi itu hanya ada satu yang bertahta. Gimana kita bisa happy kalau orang narsis tidaklah mungkin dia mengembangkan meta. Tidak mungkin dia punya cinta kasih. Gak bisa. Habis untukku. Tidak mungkin dia punya karuna. Tidak punya empati. Meta ini cinta kasih, ini welas asih. Tidak bisa. Meta karuna mudita. Mudita ini orang lain sukses, kita ikut senang. Nggak bisa orang narsis itu. Kalau orang lain sukses, kita kok senang. Nggak bisa. Wah, aku harus yang paling sukses. Apalagi. Nggak mungkin orang narsis itu bisa punya ketenangan seimbangan. Pikirannya cuma wagang setengah mati untuk mempertahankan pencitraan. Gimana mau happy? Ibu bapak, moha tentang keakuan itu serem banget. Serem banget. Maka mari kita periksa what kind of mind am I bringing from moment to moment. Pikiran kita ini sekarang ini loh, bersih apa enggak? Pikiran saya ini loh, kotor apa enggak? Ego atau enggak? Ada meta atau enggak? Ada karuna, ada mudita, ada apa? Itu terus harus dicek. Supaya apa? Supaya kita bebas dari penderitaan. Serem ya? Jangan sampai kita jadi narsis. Ya klasik. Ya apa tadi? Malignant, ganas, apa lagi? Covert itu tersembunyi dan communal, komunitas. Semoga kita baik-baik menjaga pikiran sehingga moha kita yang sehubungan dengan aku ini tidak bertahta di pikiran. Mari kita bikin keluhuran bertahta dalam pikiran sehingga tidak percuma kita terlahir sebagai manusia, tidak percuma kita kenal ajaran kebenaran, dan tidak percuma kita masih hidup. Untuk akhir, saya berikan sabda Sang Buddha tentang pikiran yang bagus banget ya. Tak ada hal lain yang ku ketahui, tolong kan. Ini tak ada hal lain yang ku ketahui, oh para biku, yang membawa sangat banyak penderitaan seperti pikiran yang tidak berkembang dan tidak dilatih. Pikiran yang tidak berkembang dan tidak dilatih sungguh membawa sangat banyak penderitaan. Tak ada hal lain yang ku ketahui, oh para biku, yang membawa sangat banyak kebahagiaan seperti pikiran yang telah berkembang dan terlatih. Pikiran yang telah berkembang dan terlatih sungguh membawa sangat banyak kebahagiaan. Itu gunanya meditasi. Tak ada hal lain yang ku ketahui, oh para biku, yang membawa sangat banyak kerugian seperti pikiran yang tidak dijinakkan, tidak terjaga, tidak terlindungi, dan tidak terkendali. Kembali ya, pikiran yang tidak terjinak, tidak jinak, tidak terjaga, tidak terlindung, tidak terkendali. Pikiran semacam itu sungguh membawa kerugian besar. Enggak ada tadi. Tak ada hal lain yang ku ketahui, oh para biku, yang membawa sangat banyak manfaat seperti pikiran yang telah dijinakkan, terjaga, terlindungi, dan terkendali. Pikiran semacam itu sungguh membawa manfaat besar. Saya tulis di sini lagi. Coba di Zoom. Coba dibawa.
Ibu Bapak, mari kita terus berjuang, pelan tapi pasti. Moha kita kikis, begitu moha kita kurangi, loba dosa pasti juga terkurangi. Dan seberapa besar kita mengurangi penderitaan, sebegitu banyaknya kita menambah kebahagiaan. Semoga semua makhluk berbahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadhu, sadhu, sadhu. Bapak Ibu